Oke kawan, pada tahun 1993, ada seorang wanita yang bernama Bonnie ditahan, karena telah membuat suaminya tewas. Keadaan tersebut membuat putranya yang bernama Harley, yang berusia 18 tahun, harus merawat dan menafkahi ketiga orang adik perempuannya sendirian. Di suatu hari, terlihat Harley dan adik bungsunya, yang bernama Misty, baru pulang dari rumah temannya. Setelah mereka masuk ke dalam rumah, adiknya yang bernama Ashley langsung bertanya apakah Harley membawa makanan untuk hari ini. Harley pun menjawab, "Bawa dong." Lalu Ashley mengatakan bahwa malam ini Amber yang merupakan adik tertua Harley akan pergi untuk berkencan. Jadi malam ini Ashley disuruh untuk menjaga Misty. Mendengar hal tersebut, Harley langsung menuju kamar Amber untuk menegurnya. Harley mengatakan pada Amber agar malam ini Amber tetap menjaga adik-adiknya, sedangkan Harley akan bekerja mencari uang untuk kalian. Namun Amber malah mulai mengejek Harley, dengan mengatakan Harley adalah pria yang tidak memiliki kehidupan, dan Amber tidak ingin seperti Harley, yang harus terjebak dengan tanggung jawab, sehingga tidak bisa menikmati indahnya dan nikmatnya pergaulan masa muda. Mendengar hal tersebut, Harley pun hanya bisa terdiam saja. The idea that I have a life and you'd have to work anyways, Harley. Malam pun tiba. Setelah makan malam, Harley pun memberikan pengarahan kepada Ashley untuk menjaga Misty. Eating glue with Kat. I don't want to. Make me another one. And my last one. Harley pun bergegas langsung berangkat ke tempat kerjanya. Harley yang merupakan seorang karyawan supermarket, melihat tetangganya yang bernama Callie sedang berbelanja. Callie yang melihat Harley yang terus menatapnya, langsung menghampiri Harley dan bertanya tentang keadaan Harley bersama adik-adiknya. The girls? They won't let Amber get her driver's permit. She has a job and she can pay for her own insurance. Tak lama setelah mengobrol, Callie pun berpamitan untuk pulang. Di suatu malam, saat Harley sedang tertidur, ia mendengar suara berisik dari ruang tamu. Harley yang menyangka itu adalah maling, segera mengambil senjatanya, dan langsung menuju ke ruang tamu. Harley yang melihat itu, ternyata adalah Amber yang sedang berolahraga di sofa bersama pacarnya. Harley langsung bergegas keluar dan menembakkan beberapa peluru ke udara. Pacar Amber yang mendengar hal tersebut, langsung bergegas pergi dari tempat tersebut, dengan perasaan yang kentang, dan juga ketakutan. Harley pun langsung mengeluarkan sofa yang ada di ruang tamu tersebut, dan langsung membakarnya di halaman rumah. Pagi pun tiba, di mana Harley bersama Misty pergi ke penjara untuk menjenguk ibu mereka. Setelah beberapa saat mengobrol, Harley yang terlihat kelelahan dan penuh dengan tekanan hidup tiba-tiba pingsan. Di sore harinya Harley menemui Callie untuk menjemput Misty yang sedang bermain dengan Jody, yang merupakan anak dari Callie. Terlihat di sini Callie yang sering ditinggal suaminya dinas keluar kota, merasa selalu kesepian. Setelah beberapa saat mengobrol manja, Harley pun pamitan untuk pulang ke rumah bersama Misty. Malam pun tiba. Di saat sedang bekerja, Harley kembali ditemui oleh Callie. Terlihat Callie yang selalu kepengen saat melihat Harley, dan mengajak Harley mengobrol sebentar. Setelah Callie merasakan begitu kepengennya dia yang semakin meningkat, dia langsung berpamitan pada Harley untuk segera pergi dari tempat tersebut. Thanks for the stuff you brought. It's supposed to be Adam and Eve, right? Pagi harinya ternyata kakak dari ibu mereka yang bernama Michael datang, untuk mengantar sekotak minuman untuk Harley. Namun saat paman mereka tersebut memperlihatkan album foto dirinya saat masih muda, Amber dan Harley pun seketika mengejek penampilan pamannya tersebut, dan membuat paman Michael langsung marah dan segera pergi dari tempat tersebut. Oke kawan, malam harinya saat Harley sedang tidur di ruang tamu, tiba-tiba ia terbangun dengan celana yang sudah melorot. Harley yang tiba-tiba merasa sangat sudah enak, langsung bergegas ke rumah Callie, meminta pada Callie untuk mau membantunya melepaskan rasa dahaga yang menyesak di dalam dadanya. Alhasil Callie yang juga sudah lama memendam rasa yang sama pada Harley, dan suaminya sedang tidak ada di rumah, mereka langsung berolahraga di pinggir sungai. Alhasil, untuk pertama kalinya Harley bisa merasakan betapa nikmatnya berolahraga bersama seorang wanita. Pagi pun tiba,
Harley yang sedang menuju pulang. Ia melihat Ashley sedang bermain dengan senjata miliknya, dan harus segera mengambilnya. Harley menyuruh Ashley untuk pulang bersamanya. I was trying to shoot a rabbit. I figured you'd be happy. So what? I started hunting with Dad when I was 8. Tell Amber. I did. Malam harinya saat sedang akan bekerja, Harley bertemu dengan Collie di parkiran supermarket. Di sini Callie mengatakan pada Harley, bahwa jika ia ingin berolahraga dengannya nanti malam sepulang kerja, Harley boleh datang ke rumahnya, dikarenakan suaminya sedang pergi keluar kota. Mendengar hal tersebut Harley mengatakan oke siap. Sorry for the way that I left. I'm not saying it wasn't great. Oke kawan, singkat cerita sepulang kerja Harley pun lantas ke rumah Callie untuk melakukan kegiatan olahraganya di lahan subur milik Callie. Dengan menggunakan gaya-gaya yang sangat fenomenalnya. Pagi pun tiba, saat Harley pulang ke rumah, Amber langsung menemuinya dan mengatakan bahwa Ashley telah menemukan uang tabungan ibunya yang berjumlah $1.000. Mendengar hal tersebut Harley pun langsung menemui Ashley untuk memintanya. Where were you all night? Is Jody okay? What? Namun di sini Ashley menolak untuk memberikan uang tersebut pada Harley. Ashley mengatakan bahwa ia yang telah menemukan uang tersebut, maka ialah yang berhak menggunakannya. Mendengar hal tersebut Amber langsung merebut paksa uang yang dipegang Ashley, dan segera beranjak menuju ruang makan. I can get my license. Di ruang makan Amber mengatakan pada Harley bahwa ia butuh uang tersebut untuk mengurus SIM. Namun Harley mengatakan bahwa ia akan menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan makan untuk kita semua. Mendengar hal tersebut, Amber yang ingin mengambil uang yang ada di meja langsung direbut oleh Harley. Alhasil Amber pun langsung marah, dan mengatakan bahwa ia akan segera pergi dari rumah ini. Harley yang pusing dengan sikap adik-adiknya, langsung pergi ke rumah Callie, untuk berolahraga. Namun Callie menolaknya, dikarenakan anak-anaknya sedang bermain di dalam rumah. Harley yang sudah pusing langsung menarik Callie dan masuk ke dalam rumah, mereka pun langsung olahraga, sampai berulang kali. Sebelum Harley pulang, Callie mengatakan pada Harley, bahwa ia tidak tahu kapan bisa menemui Harley lagi, karena beberapa hari ini suaminya selalu pulang tepat waktu. Mendengar hal tersebut Harley pun mengatakan, bagaimana kalau setiap Rabu malam, tepatnya pada saat Callie belanja dan kita bertemu di sebuah bekas kantor tambang, yang terletak tidak jauh dari rumahnya. Mendengar hal tersebut Callie pun menjawab oke bosku, dan akhirnya setiap Rabu malam mereka pun bertemu di kantor tersebut, untuk melakukan olahraga bersama. First time I can get away. Oke kawan, suatu sore di saat Harley baru pulang ke rumah, ia melihat pacar Amber yang akan membawa Amber pergi dari rumah. Harley pun mencoba untuk mencegah Amber agar tidak pergi, namun Amber yang masih marah dengan Harley langsung pergi dari tempat tersebut. I'm leaving to live with you anymore. It's Harley's fault. What did I do? He went. Malam harinya saat Harley menemani Misty tidur, Misty mulai bercerita bahwa saat ayahnya meninggal, sebenarnya ia melihat kejadian tersebut. Misty menyatakan bahwa sebenarnya yang telah membunuh ayahnya adalah Ashley. Namun ia pun tidak mengerti mengapa ibunya yang malah justru ditangkap oleh polisi. Harley pun bertanya pada Misty mengapa kamu tidak mengatakan semua kejadian tersebut pada polisi. Misty pun menjawabnya, bahwa ia sudah berusaha mengatakannya. Namun polisi tidak mau mendengarkan keterangan dari seorang anak kecil seperti dirinya. They're secrets. When Misty tells you you can't tell anyone. Yes, she is. Mendengar hal tersebut, Harley pun terlihat semakin tertekan dalam keadaan kehidupannya. Dan keesokan harinya, Harley kembali pergi ke penjara untuk menemui ibunya. Di sana Harley mengatakan kepada ibunya, ia sudah tidak sanggup lagi untuk menopang dan merawat semua adik-adiknya, dikarenakan itu semua bukanlah tanggung jawabnya. Harley pun menambahkan bahwa kini, tubuh dan mentalnya sudah tidak mampu lagi menanggung semuanya, sedangkan ibunya malah justru santai-santai saja di dalam penjara. Mendengar hal tersebut ibu Harley mengatakan bahwa ia tidak sedang santai-santai di penjara, namun dia harus berada di penjara dikarenakan hal inilah yang terbaik. Lalu Harley pun mulai membahas tentang Ashley dan mulai memojokkan ibunya tentang kasus pembunuhan ayahnya. Ibu Harley pun yang sudah terpojok, akhirnya menangis dan mengatakan bahwa sebenarnya, pada malam kejadian itu, Ashley tiba-tiba datang dan langsung mengarahkan senjata kepadanya.
sambil mengatakan bahwa ia sangat cemburu dengan ibunya. Namun setelah menembak, ayahnya pun langsung menutupi badan ibunya menggunakan badannya. Alhasil ayah mereka pun akhirnya tewas terbunuh. Mendengar hal tersebut, Harley yang sangat frustasi langsung meluapkan emosinya. I'm not the gun! Malam pun tiba, di saat Harley sedang bekerja. Amber datang untuk menemuinya. Di sana Amber mengatakan pada Harley agar dia mau mencegahnya pergi keluar kota bersama kekasihnya. Karena jika Harley tidak mau mencegahnya, maka ia akan meninggalkan Harley selamanya. Harley yang melihat mata Amber babak belur karena dipukul pacarnya, dia langsung mengatakan pada Amber bahwa Amber tetap berada di rumah untuk menjaga adik-adik mereka. Mendengar hal tersebut Amber pun terlihat sangat senang. That's all you got anymore. You figure things out, sure. Where are you going? Setelah selesai bekerja, Harley pun lantas membawa Amber pulang ke rumah. Malam harinya saat Harley sedang tidur, ia dikejutkan dengan Amber yang sudah berada di kamarnya sembari memegang anu miliknya. Harley yang ketakutan pun lantas mengusir Amber agar segera keluar dari kamarnya. Namun Amber malah mengatakan bahwa ia telah mengetahui bahwa Harley sangat mencintai Kale. Namun sudah dapat dipastikan bahwa Kale tidak akan meninggalkan keluarganya demi Harley. Tapi jika hanya mau menyamankan diri bersama Amber, maka Amber tidak akan meninggalkannya. Mendengar hal tersebut Harley pun langsung pergi dari kamarnya. Pagi pun tiba, terlihat Harley sedang menemui seorang psikiater gratis, yang bernama Betty. Di sana Harley mulai menceritakan tentang semua kejadian yang terjadi di keluarganya. Mulai dari ayahnya yang selalu menghajar semua anak-anaknya, sampai tentang adiknya yang bernama Amber, yang dimana dari kecil, dia memiliki kebiasaan setiap habis dipukul oleh ayahnya, dia langsung masuk ke dalam kamar Harley, untuk memegang anunya Harley, agar ia bisa tenang. Namun hal tersebut justru membuat Harley merasa takut dan trauma dengan perilaku adiknya tersebut. Mendengar hal tersebut, Betty pun mengatakan bahwa Harley dan Amber tidaklah bersalah. Mereka hanyalah korban dari perilaku menyimpang yang dibuat oleh ayahnya. Jadi Harley tidak perlu takut dengan Amber. Mendengar hal tersebut Harley pun hanya bisa menangisi keadaannya. Are not a bad person. There is nothing wrong with you reacting to abuse the only way. Ketika Harley pulang dari tempat Betty, Harley yang masih terlihat sangat tertekan dengan keadaannya, dia dihampiri oleh Ashley. Di sana Ashley mengatakan bahwa selama ini dia sangat cemburu dengan ibunya, dikarenakan ayahnya selalu saja menghajar semua anak-anaknya. Namun tak pernah melakukan hal tersebut kepada ibunya. Bahkan parahnya lagi, setiap ayahnya memukuli anak-anaknya, ibu mereka hanya bisa terdiam saja, tanpa bisa berbuat apa-apa. Mendengar hal tersebut, Harley pun mengatakan bahwa apapun alasannya, Ashley tetap tidak boleh melakukan hal itu kepada ibu mereka, dikarenakan bukan hanya Ashley saja yang merasakan betapa kejamnya sang ayah. Namun semua anak-anaknya, termasuk Harley juga merasakan hal yang sama. Dad thought there was. No, honey. No, he didn't. But The truth. Setelah itu Harley langsung pergi menuju bekas kantor tambang, untuk menemukan Kale. Namun Harley pun terkejut. Ternyata Kale telah tewas ditembak di dalam kantor tersebut. Harley pun nampak sangat-sangat sedih melihat hal tersebut. Namun di saat Harley pulang, ia melihat Amber sedang membawa senjata. Amber mengatakan bahwa ia akan membunuh siapa saja yang berani merebut kakak yang paling dia sayangi. Mendengar hal tersebut, Harley pun hanya bisa terdiam, dengan wajah yang tambah ruwet. Malam harinya, Harley pun langsung menuju kantor polisi, untuk mengaku bahwa ia telah membunuh nyawa tetangganya. Polisi pun lantas bertanya, mengapa Harley melakukan hal tersebut. Harley pun menjawab dengan ragu, bahwa ia membunuh Kali, karena Kali tidak mau diajak kawin bersamanya. Polisi yang merasa janggal dengan semua keterangan dari Harley, lalu bertanya kembali, mengapa Harley menyerahkan diri pada polisi. Harley yang tidak tahu ingin menjawab apa, langsung minta kepada polisi, untuk memperbolehkan dirinya menelpon pamannya, dan polisi pun memberikan waktu untuk Harley menelpon. I get one phone call and I want to make it.
Di sana Harley bertanya kepada pamannya tentang keadaan semua adik-adiknya. Pamannya pun menjawab bahwa semua adik-adik Harley akan dirawat dengan sebaik mungkin, jadi Harley tidak perlu mengkhawatirkan keadaan mereka. Pamannya pun berkata, bahwa ia berharap agar dia segera diberi hukuman mati saja, karena perbuatan dungunya tersebut. Mendengar hal itu, Harley pun langsung menutup teleponnya. Keesokan harinya, terlihat Betty menemui Harley di penjara. Betty mengatakan pada Harley, bahwa ia yakin bukan Harley yang telah melakukan pembunuhan tersebut. Namun ia mengatakan kepada Betty, bahwa ia kini sudah merasa lebih bahagia di dalam penjara, daripada berada di luar sana. Mendengar hal tersebut, Betty pun berusaha untuk meyakinkan Harley, bahwa di luar sana jauh lebih baik untuk masa depan Harley. Namun Harley yang sudah sangat putus asa dan hanya mengatakan bahwa ia sudah tidak punya semangat untuk menjalani hidup setelah semua yang telah terjadi. Lalu Harley pun bergegas masuk ke dalam penjara. Di sini terlihat Betty mulai menangis mendengar isi hati dari Harley, dan film pun selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya kawan.